Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang media sosial sebagai sarana dakwah. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Bulan Derby dengan NIM 7070 1240 0123. Perkenalkan, aku di sini Ravalina Andini dengan NIM 7070 124 00111. Perkenalkan, saya Tasya Fitri Amalia Puspita dengan NIM 7070 124 00043. Perkenalkan, nama aku Karen Anggraini dengan NIM 7070 124 00066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Syakira dengan NIM 7070 12400 150 dari Fakultas Ilmu Terapan, jurusan Sistem Informasi Kota Cerdas. Nah, di era digital ini hampir semua orang tuh gunain media sosial nggak sih? Benar guys? banget. Jadi Pasti. kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast kayak gini juga nggak sih? Betul banget. Kalau dulu dakwah itu identik sama ceramah di masjid Oh, iya. atau di majelis ilmu. Sekarang dakwah juga bisa lihat media sosial. Bener banget. Kadang kita juga kayak nggak sadar gitu suka ngepost ayat-ayat Al-Quran, quote Islamnya tuh kayak ngingetin temen untuk sholat. Nah itu tuh dakwah itu sesederhananya tuh kayak mengajak pada kebaikan gitu. Bener sih, dan yang menarik itu ya dakwah tuh di media sosial bisa menjangkau banyak orang. Iya, Bahkan orang yang tinggalnya jauh sekalipun tetap bisa dapat manfaatnya gitu kan. Setuju. Kan? Bener banget. Tapi tetap ya, itu niatnya harus lurus karena Allah, bukan cuma cari like, viewer atau popularitas. Nah, iya itu yang benar-benar. harus digarisbawahi. Terus juga kalau menurut kalian contoh bentuk dakwah di media sosial itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sendiri ya, kayak aku tuh sering lihat ustadz yang bikin video Oh, singkat iya, gitu iya. kayak cuma 1-3 menit aja, tapi isinya tuh padat. Kayak misalnya tentang adab, akhlak, atau kayak sekedar motivasi hijrah gitu. Bener sih. Kalau menurut kayak apa? Kalau aku ya sering lihat konten desain atau infografis gitu loh, tapi tentang Islami. Nah misalnya kayak doa harian, terus kayak adab berteman, atau bahkan tips buat menjaga lisan. Nah itu tuh simple tapi ngena gitu. Iya. Kalau Nyentuh menurut banget ke Cica? hati. Nah, kalau aku pribadi sukanya bentuknya yang podcast diskusi. Oh, kayak gini. Oh iya. Seru. Jadi bukan cuma ceramah satu arah doang. Iya, benar. Santai, Iya, biar ngobrol. lebih relax juga. Ilmunya juga dapat. Iya, intinya banyak banget ya guys. Bahkan hal kecil seperti mengingatkan dengan sopan di kolom komentar juga termasuk dakwah tahu. Nah, bener banget. Nah, kalau kita lagi kayak ngomongin peluang, itu media sosial itu kayak luas banget Iya, sih. iya, Karena benar. kayak bayangin satu postingan tuh bisa dibaca oleh ribuan orang. Nah, pastinya peluang pahalanya juga bakal lebih besar banget Iya, lewat iya. media sosial ini. Asli bener sih. Nah, ya Terus kan? kayak banyak juga orang yang akhirnya hijrah nih, terus berubah jadi lebih baik gara-gara sering lihat konten dakwah. Masya Allah. Kan banyak banget. Jadi ternyata media sosial itu tuh nggak selalu buruk gitu. Iya, iya, Tergantung benar. kita pakainya gimana. Ya, personal Individu, kita ya. individu Benar. masing-masing. Aku juga lihat banyak komunitas dakwah kreatif juga. Ada yang bikin animasi Islami, ada yang sharing kisah Nabi, sampai kajian online gitu. Terus jadi yang tadinya mungkin malu datang ke pengajian nih ya bisa mulai belajar dari rumah. Iya benar. Terus juga nggak bisa dipungkiri nggak sih? Pasti ada tantangannya. Menurut kalian nih apa sih tantangan dari dakwah lewat medsos ini? Tapi kok menurut aku salah satunya tuh kayak komentar negatif atau hujatan sini netizen nih kadang Iya, kalau kita orang yang sebagai berdakwah tuh kayak warga dianggap- Konoha ya. Iya, kayak kita tuh bener banget. Kayak kita nih kalau misalkan lagi berdakwah di media sosial itu pasti dianggapnya so suci. Benar. Netizen nih Ya, kayak iya. bijak banget. Bener banget. Padahal tujuan kita baik. Baik, tapi suka dianggap so suci. Ya Allah, kayak sakit hati sih digituin. Belum lagi kayak masalah hoax gitu. Iya kan. benar. Berita palsu Iya, gitu. ya. banyak yang share dalil tapi nggak jelas gitu sumbernya dari Iya. mana kan. Bahaya banget. Iya benar. Makanya sebelum posting nih kita tuh harus cek dulu kebenarannya, jangan sampai niat baik. Setuju. Tapi malah menyesatkan orang lain jadinya. Nah, itu harus digarisbawahi. Dan satu lagi, adab berdakwah itu penting. Cara menyampaikan harus lembut. Jangan sampai justru membuat orang itu menjauh dari agamanya gitu. Iya sih. Dan yang paling utama itu niat sih Iya, menurutku. Apa ya, kayak niat kita tuh dakwah untuk mencari ridho Allah, bukan untuk terkenal. Benar, Masya Allah. Terus juga apa ya kayak sampaikan
bahasanya tuh dengan sopan, Sopan, iya benar. kayak jangan apa juga ya, jangan karena kan setiap orang tuh punya latar belakang Iya, yang benar. beda-beda Iya, ya kan. backgroundnya beda-beda. Dan jangan lupa juga amalkan juga apa yang kita posting. Jangan sampai cuma jago sharing tapi gak dipraktikan gitu. Benar-benar. banget sih, benar. Betul, dakwah itu bukan cuma tentang kata-kata tapi juga teladannya dari diri kita. Benar sih. Sebenarnya siapapun bisa berdakwah sih, Iya, benar. kayak bukan cuma ustadz kayak kita nih sebenarnya juga lagi Iya, berdakwah iya, nih, iya, mengajak benar. kebaikan. Iya, gitu. selama apa yang kita ajak itu mengajak kita untuk kebaikan. Iya, benar. Iya kan, dan gak ngelanggar syariat, itu udah termasuk dakwah. Dakwah, benar. Setuju. Bahkan ya dengan hal sederhana tidak ikut menyebarkan gibah dan kebencian di media sosial itu Dakwah. Udah Oh termasuk. iya, Masya Allah. Benar-benar luas. Jadi banget. mulai sekarang mari kita gunakan medsos itu sebagai hal yang lebih bermanfaat. Yes. Nah, sebelum kita tutup nih, ada sepatah dua kata dari Kak Revalina Syakira. Silakan. 7, 8, terima kasih Revalina Syakira. Tuh, 2, 3. Terima kasih Revalina Syakira. Duh guys, gak terasa nih. Udah 10 menit loh kita ngobrol. Oh, gak kerasa banget asli, kayak saking serunya. Iya, gitu. seru ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat bersama ya bahwa medsos itu jadi ladang pahala. Amin ya Allah. Tinggal gimana kita memanfaatkannya juga sih. Kayak mau dipakai untuk maksiat atau dakwah, kembali ke diri kita Bener sendiri. banget. Dilarang maksiat ya teman-teman. Iya, nggak boleh ya. Semoga ya, semoga kita semua diberi keikhlasan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Amin ya Allah, Amin. ya Rabbal Alamin. terima kasih sudah mendengarkan Podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dari lanjutan podcast sebelumnya, aku mau cerita tentang gimana media sosial bisa jadi sarana dakwah yang bermanfaat, terutama buat kita yang mungkin malu ikut pengajian secara langsung. Aku dulu sebenarnya ingin banget bisa ikut pengajian atau dakwah di masjid, tapi rasanya tuh pengajian atau dakwah di masjid itu kayak malu banget. Jadi aku harus ngomong di depan orang-orang banyak, rasanya kayak grogi dan takut gak paham. Tapi sekarang semuanya udah beda ya, apalagi sekarang berkat media sosial ya, tentunya kita bisa ikut kajian dan perlu tanpa takut khawatir atau malu ya, tentunya malu untuk akun yang karena dari malu itu jadi aku takut gak ngerti. Jadi dari sini tuh ada banyak banget, sekarang tuh ada banyak akun yang ngebagiin ilmu agama, bahkan ada pengajian online yang bisa kita ikuti di rumah cukup dengan handphone atau laptop aja. Jadi asik banget kan. Jadi dengan adanya kajian online kita bisa belajar kapan aja, di mana aja. Jadi kita bisa memilih tema kajian yang kita minati tentunya. Jadi kayak kita tuh bisa memilih tema kajian yang sesuai sama apa yang kita inginin. Jadi kayak gak perlu takut ketiduran tentunya, atau problem-problem yang biasanya ada di kajian tuh ngerasa bingung atau takut ketiduran. Jadi selain itu banyak kajian yang durasinya cuma 5-10 menit aja. Jadi gak ngebosenin tentunya, apalagi ini video yang sesuai kriteria kita juga nih untuk ngejelasinnya seperti apa. Jadi teman-teman gak ada alasan lagi untuk buat gak belajar agama. Coba deh kalian follow akun-akun dakwah yang ya, atau kalian ikuti kajian online ya. Jadi kita bisa belajar bahwa banyak hal yang menambah wawasan, tentunya wawasan agama tanpa rasa malu atau takut. Jadi dari video ini semoga bermanfaat. Jadi jangan lagi lupa untuk belajar dan saling berbagi kebaikan tentunya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.